Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 19. Kita mulai baca dari ayat 10 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal ke-19 ayat 10 dan seterusnya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litustrotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12 atau jam ke-12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Nyala dia, nyala dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepadanya, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara, saya memberikan kesimpulan sedikit lagi. Pilatus kekualaan. Dia baru tahu dia tidak bisa apa-apa. Karena apa? Dia menyelidiki dan menemukan Yesus tidak bersalah. Tapi dia tidak bisa tidak menyalibkan. Dia terpaksa oleh orang Yahudi yang mau memakai tangan dia untuk menyalibkan Kristus. Dia mau melepas, tidak bisa. Dia tidak mau menyalib, tidak bisa. Orang yang berkuasa selalu anggap diri adalah orang yang mempunyai inisiatif, mempunyai kekuatan otomatis. Tapi sebenarnya tidak. Mereka menjadi pasif. Mereka menjadi orang terpaksa. Ada kuasa lain yang menunggangi mereka. Saudara-saudara. Dan kedua hal di sini. Orang Yahudi telah memberontak iman mereka. Dan mereka mengatakan, "Kami tidak ada raja. Selain Kaisar kami tidak ada raja." Kalau demikian, di mana tempatnya Yehova? Di mana tempatnya Tuhan? Dalam iman orang Yahudi. Mereka menjadi pengkhianat. Berkata, "Kami tidak raja kecuali Kaisar." Kaisar rajanya orang Yahudi. Ini kalimat bukan keluar dari mulut orang biasa. Keluar dari mulut seorang imam besar. Imam besar bolehkah mengatakan raja mereka adalah Kaisar? Ini penjilat. Ini orang sudah tidak berpendirian. Tidak mempunyai iman. Dan Yesus seperti ditonton. Padahal menurut saya, Yesus sedang menonton. Saya pada waktu dianiaya atau difitnah, diumpat. Saya seperti tontonan. Tapi di hati saya sedang melihat sandiwara. Saudara-saudara, semua orang yang menyatakan kemarahan kepada saya, salah ngerti kepada saya, memfitnah saya sedang melihat dari jiwa di dalam saya. Bagaimana mereka main sandiwara. Yesus pasif, Yesus aktif. Pilatus aktif, Pilatus pasif. Pilatus berkuasa, Pilatus tidak berkuasa. Yesus tidak berkuasa, Yesus berkuasa. Ini namanya paradoks. Ini namanya seperti benar tapi tidak. Seperti dia benar tapi iya. Seperti kalah tapi menang. Seperti menang tapi kalah. Seperti benar dan baik berdosa. Seperti berdosa, benar dan tidak berdosa. Seluruh dunia terbalik jika engkau melihat kaca mata dari Tuhan Allah. Jika engkau pakai kaca mata dari manusia, Yesus dihakimi, Yesus berdosa, Yesus malang, Yesus akan mati.
Tapi lihat dari kacamata Tuhan tidak. Yesus sedang melihat berapa jahat, berapa pura-pura, berapa munafik, berapa kurang ajar manusia mempamerkan kerusakan diri sendiri. Saudara-saudara, saya akan mendidik engkau menjadi pemuda yang mampu membaca Alkitab dari kacamata Tuhan. Bukan melihat segala peristiwa daripada kacamata manusia. Saudara-saudara, pada waktu semua orang yang sedang menjadi presiden, mereka kira mereka yang berperan menguasai segala sesuatu. Padahal mereka sedang menyatakan berapa bodohnya, berapa jahatnya, berapa kerasnya, berapa lalainya mereka untuk ditonton oleh malaikat, ditonton oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat lucu ya, di Taipei, Starbucks Coffee, ada satu tempat ada kaca. Semua orang suka makan itu di pinggir kaca sampai bisa lihat jalan. Tapi saya lihat mereka yang lihat jalan atau orang jalan melihat mereka. Saudara-saudara, mereka sambil minum kopi sambil lihat jalan. Ada yang minum kopinya kaki gini. Ada yang merokok begini. Bukan mereka lihat orang, orang melihat mereka. Saudara, pada waktu engkau lihat orang, modelmu sedang dilihat. Pada waktu engkau lagi merasa engkau memperhatikan, modelmu sedang ditonton oleh orang lain. Pilatus menyatakan diri. Herodes menyatakan diri. Imam besar menyatakan diri. Lalu dicatat. Waktu dia kira kalimatnya bisa menentukan nasib Yesus Kristus. Kami tidak ada kaisar. Kami tidak ada raja. Selain kaisar. Tuhan dengar. Apa? What do you say? You said you do not have king. So who am I? In your eyes. Saya siapa? Di matamu. Jangan kira engkau pintar. Orang yang paling bodoh adalah orang yang anggap diri pintar. Semua 1, 2, 3. Jangan kira engkau pintar. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menganggap diri pintar. Orang yang paling lemah adalah orang merasa diri berkuasa. Orang yang paling tidak mempunyai pengertian adalah orang yang merasa diri banyak pengertian. Tuhan melihat semua ini. Sekarang kita masuk ke dalam pasal ke-19 bagian selanjutnya. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ dia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalib letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit itu 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan
prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. 3 Maria. Maria ibu, Maria nyonya Klopas dan Maria Magdalena. Maria yang mengandung Yesus. Maria seorang pengikut dan Maria yang pernah dirasuk setan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati kami, beri pengertian, keinsyafan, dan kesadaran kepada kami untuk menerima dan menampung semua kebenaran yang begitu indah dan begitu dalam di dalam bagian tulisan yang kami baru baca. Pakailah roh-Mu untuk mencerahkan hati kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kira-kira jam berapa selesai daripada menghakimi Yesus Kristus? Pagi jam 6. Kenapa di sini bilang pukul 12? Itu pukulan ke-12. Berarti dari matahari terbenam jam 6. 12 jam kemudian pagi jam 12. Lalu 12 lagi jam maka menjadi jam ke-24. Itu selesai 1 hari. Inilah cara hitung orang Yahudi. Cara hitung Alkitab sejak lembar pertama kitab suci ditulis. Ada malam, ada siang, itu hari pertama. Ada malam, ada siang, itu hari kedua. Biasanya kita menghitung waktu mulai dari pagi mata terbit. Nah, ini hari yang baru. Orang Yahudi mengatakan tidak. Ini separuh hari. Pada waktu matahari terbenam, kita selesai. Hari ini stoplah. Orang Yahudi mengatakan ini permulaan hari yang baru. Bedanya cara hitung manusia dan cara hitung Tuhan Allah adalah manusia dari terang menuju gelap. Yahudi dari gelap menuju terang. Bedanya cara hitung hidup manusia. Orang Yahudi susah dulu, gelap dulu, lalu menuju kepada cahaya. Orang dunia senang dulu, lalu menuju ke kesuraman. Ini adalah perbedaan sama sekali total kualitasnya. Saudara-saudara, pada waktu engkau mulai kenal Alkitab, mulai engkau mendapatkan semacam bijaksana surgawi yang tidak ada di dalam kebudayaan manusia. Itu sebab pada waktu pukul ke-12, maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Itu ada pagi jam 6, jam 7. Sesudah selesai semua itu, maka dilepaskan, lalu dikeluarkan Yesus, serahkan kepada orang-orang prajurit untuk menyalibkan dia. Saudara-saudara, di sini adalah sesuatu proses. Maka Pilatus memberikan surat, mengizinkan Yesus disalibkan. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Lalu yang melaksanakan penyaliban itu bukan orang Yahudi, tapi harus tentara Romawi. Kenapa begini? Kalau biasanya orang yang bukan Romawi boleh menyalibkan orang lain yang ditetapkan dosa oleh Romawi, berarti Romawi tidak memegang peranan militer. Romawi tidak mempunyai kuasa politik. Itu sebab ini adalah tempat jajahan kerajaan Romawi. Romawi yang menetapkan ini orang mati atau tidak usah mati. Sudah tetapkan, saudara-saudara, serahkan kepada bangsa, suku atau orang-orang penduduk yang dikuasai oleh Romawi. Sesudah itu yang melaksanakan tetap harus prajurit yang diangkat oleh orang Romawi. Jadi dalam hal ini masih perlu beberapa jam. Karena apa? Sudah selesai diserahkan. Lalu mereka mendapatkan kuasa. Mereka membawa. Sudah bawa pergi. Lalu pergi ke satu gudang. Buka pintu. Pilih kayu yang akan dipakai
untuk menjadi salib di mana Yesus dan dua perampok itu harus digantung di atasnya. Hari ini saya akan membicara lebih jelas, lebih teliti juga. Karena biasa kita tahu Yesus disalib, tapi prosesnya ada begitu rumit. Selama jam 6 kemarin, Yesus masuk dalam satu loteng, berada dengan semua muridnya, berpesta. Lalu sesudah selesai, dia memecahkan roti berkata, "This is my body, broken for you. You should do this in order to remember me. Ini tubuhku yang aku pecahkan bagimu. Lakukan ini senantiasa demi mengingat aku." Lalu mengangkat cawan berkata, "This is my blood shed for you. You should always do this in order to remember me." Ini darahku yang aku alirkan bagimu supaya dosamu boleh diampuni dan perjanjian Allah diteguhkan. Lakukan dan senantiasa hal ini demi untuk mengingat aku. Sesudah itu mereka menyanyi, sudah menyanyi yang dinyanyikan Mazmur 118 mengenai lagu syair Mazmur yang khusus dibikin untuk hari-hari daripada yaitu hari Paskah. Lalu mereka pergi ke Getsemani, sudah ke Getsemani ditangkap, lalu diikat, dibawa pergi ke tempat-tempat diadili. 6 kali pengadilan sepanjang malam sampai terakhir keputusan vonis daripada Pilatus kira-kira jam 6 pagi. Sepanjang malam tidak makan, tidak minum, tidak terantuk, tidak tidur, tidak duduk, bawa ke sini ke sana. Dan Yesus Kristus menanggung dosamu, menanggung dosaku sampai di atas Golgota. Saudara-saudara, saya percaya mungkin dari gudang keluarkan itu kayu, lalu mulai dipaksa jalan menuju ke Golgota. Perjalanan mungkin 1 jam lebih. Sudah sampai di situ diatur semua, lalu gali lubang. Sesudah itu 2 perampok diikat, dilepaskan, lalu dipaksa berada di atas kayu salib. Lalu mereka mulai memaku dia. Maku 1, maku 2, maku 3. Setelah itu diangkat seperti bendera, ditancapkan ke dalam lubang yang disiapkan itu. Berat tubuh mungkin 80 kilo, mungkin 70 kilo, mungkin 90 kilo. Itu akan menjadi satu keberatan yang menarik sehingga lubang-lubang di dalam tangan dan kakinya akan menjadi besar sekali. Darah akan muncrat terus menerus daripada luka yang diadakan melalui paku yang besar itu. Saudara-saudara, 3 orang ini semua sudah diangkat, ditancapkan di situ. Orang dari sekitar itu ribuan orang datang melihat. Biasanya mereka suka menonton siapa yang disalibkan. Kalau yang disalibkan adalah musuh mereka, mereka datang untuk bersyukur-syukur. Engkau pernah membunuh pamanku. Engkau pernah merampok familiku. Engkau pernah merampas harta daripada orang-orang dekatku. Engkau pernah membunuh ayahku. Enak syukur engkau harus dipaku salib. Dan orang mengejek, menyindir, memaki-maki. Mereka bermarah-marah kepada orang jahat yang dipaku di atas salib. Itu merupakan sesuatu hal yang biasa sekali. Apalagi kalau yang dipaku itu adalah orang terkenal, maka lebih banyak orang menonton. Karena apa? Ini orang terkenal. Nah, Yesus Kristus salah satu orang yang paling terkenal pada zaman itu. Dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan, dia melakukan mujizat, dia memberi makan kepada ribuan orang. Ini semua tersebar di mana-mana. Maka orang mengatakan, Yesus dipaku di atas salib. Hari ini telah mengvonis dia harus mati. Kita mau lihat, saudara-saudara, pada waktu banyak orang pergi ke melihat di situ, banyak orang yang tidak mengenal siapa, banyak orang mengenal ini siapa. Mereka semua kumpul di atas Golgota. Dan Golgota di mana? Menurut arkeologi disebut mungkin 2 tempat.
Nah, salah satu tempat yang ditemukan oleh seorang jenderal namanya Gordon itu adalah sangat sesuai dengan Alkitab. Dekat pintu kota Yerusalem. Tidak jauh dari kota. Satu bukit kecil. Dan menurut sejarah ini tempat bentuknya seperti tengkorak. Maka disebut ini adalah tempat yang bernama Tengkorak. Dan di atas bukit kecil itu 3 salib diangkat tinggi-tinggi. 3 salib dipaku. Dan dari sana di atas salib bisa melihat kota Yerusalem. Di mana bait Allah yang begitu megah. Begitu mewah. Yang dibungkus emas di atapnya. Yang bisa dilihat dari 20 kilometer jauh dari kota. Melihat atap emas daripada bait Allah. Sekarang berada di mata Yesus. Are you the people of God? Are you worshiping my Father in heaven? Are you the people of God? Why you nail me on the cross? Tidak ada kalimat membalas. Tidak ada kalimat mengutuk. Dia hanya diam. Menunggu untuk mengatakan doa syafaat kepada mereka. Sebagaimana kita semua tahu. Yesus mengatakan kalimat pertama. Ya Bapa, ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengetahui. Tidak pernah ada orang begitu indah, begitu lembut, begitu suci, begitu adil, begitu anggun. Dan akhirnya menerima hukuman mati yang begitu ganas, begitu kejam, begitu dihina, dan begitu siksa, dan begitu menderita. Saudara-saudara, di sini dikatakan mereka menyalibkan dia bersama-sama dengan 2 perampok. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Mengapa Yesus di tengah? Mengapa Yesus dipaku di tengah-tengah? Karena ini adalah tempat kriminal yang paling penting. Yang paling penting tidak ditaruh di kanan, tidak ditaruh di kiri, tapi di tengah-tengah kedua perampok yang paling jahat. Berarti Yesus adalah kriminal yang paling besar. Yang memaku, yang memilih, mereka menurut konsep mereka. Tidak peduli engkau mau tempat mana. Pokoknya saya atur engkau kanan, kanan. Saya atur engkau kiri, kiri. Mengatur engkau di tengah-tengah. Dan Yesus ditaruh di tengah. Pada waktu Yesus ditaruh di tengah. Ini persis sesuai dengan nubuat di dalam perjanjian lama. Dia dibaris di tengah-tengah kedua kriminal. Dia dibaris di tengah-tengah kriminal. Berarti robbers. Two robbers. One in the right side. Another one in the left side. Christ Jesus in the middle. Di tengah-tengah orang-orang yang berdosa besar. Manusia menganggap dia paling penting. Manusia menganggap dia kriminal yang paling besar. Manusia menganggap dia pelanggar hukum yang paling jahat. Saudara-saudara. Apakah dosa Yesus? Tidak bisa dikatakan. Tidak bisa ditemukan. Tidak bisa diperiksakan. Tidak bisa diberitakan. Ini loh dosanya. Karena 3 kali Pilatus berkata, aku tidak menemukan dia berbuat salah apapun. Nah, ini namanya keadilan dunia yang tidak adil. Pengadilan dunia yang tidak mempunyai prinsip adil. Saudara-saudara, dunia perlu pengadilan. Dunia perlu berjuang untuk keadilan. Dan tempat untuk mempertahankan, membela, melaksanakan, mengeksekusikan akan keadilan. Itu adalah pengadilan. Tapi justru pengadilan adalah tempat yang paling tidak adil di dalam kebudayaan manusia. Saudara-saudara, dari zaman dulu sampai sekarang, mengadili secara tidak sesuai dengan keadaan fakta itu sering terjadi. Pada waktu saya membaca komik daripada Leo Tolstoy. Leo Tolstoy seorang pujangga besar abad 19 dari Rusia. Dia sebelumnya jadi pujangga. Dia adalah seorang militer yang pangkatnya tinggi. Dia menyerahkan ini. Lalu dia mau melihat. Karena dunia banyak hal yang tidak beres. Dia tulis komik. Komiknya pendek-pendek. Tapi setiap komik pendek mempunyai arti yang dalam luar biasa.
Salah satu komik yang ditulis hanya tidak sampai 10 halaman. Menceritakan seorang yang dianggap pembunuh. Dimasukkan ke rumah sakit. Dan dia dihukum sampai umur 80 lebih. Baru boleh keluar. Saudara-saudara. Seperti seumur hidup harus menghidupkan hidupnya di dalam penjara sampai mati. Tapi pada waktu dia umur 80 lebih. Mendadak pintu penjaranya dibuka. Ada seorang masuk. Saudara, ini yang namanya ini. Sekarang saya mengumumkan satu surat dari pengadilan dari Moskow. Mengatakan engkau dibebaskan. Karena ternyata engkau diadili secara salah. Bukan engkau yang membunuh. Sekarang engkau boleh terlepas. Setelah diumumkan kalimat itu. Orang tua ini diam-diam turunkan kepala. Dan dia dilepas. Dia punya rantai. Dia boleh keluar dari penjara. Lalu dia mengatakan satu kalimat. Sekarang baru tahu saya bukan pembunuh. Sekarang baru membersihkan nama saya. Saya sudah begitu tua. Hidup saya sisa apa? Dia keluar dari penjara. Entah harus pergi kemana lagi. Saudara-saudara. Komik-komik yang ditulis. Daripada Leo Tolstoy. Kadang-kadang membuat saya menangis. Terharu. Tapi saya mengetahui inilah dunia. Saudara-saudara, pengadilan bekerja apa? Bekerja untuk membela keadilan bukan? Tetapi pengadilan dunia selalu bukan membela kebenaran. Membela uang yang banyak. Barang siapa memberikan uang banyak kepada hakim-hakim. Kepada jaksa-jaksa. Mereka memputar balikan yang benar menjadi salah. Yang salah menjadi benar. Dan di dalam salah menghakimi. Yang terbesar di dalam sejarah manusia. Adalah menghakimi Yesus Kristus. Anak Allah yang tidak berdosa. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Alkitab mengatakan dia dimaki-maki. Tapi tidak membalas satu kalimat. Dia diberikan ancaman. Dia tidak mengatakan kalimat yang dahsyat. Yang untuk menikam orang lain. Yesus dengan segala kelembutan. Kesabaran. Menerima semua siksaan. Semua penganiayaan. Semua fitnaan. Semua kalimat-kalimat yang menekan, yang menganiaya dia dengan diam-diam. Saudara-saudara, dia diletakkan di tengah-tengah kriminal-kriminal. Dia adalah yang tidak berdosa satu-satunya di dalam dunia. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus. Orang Nazaret, raja orang Yahudi. Di sini 3 titel. Namanya siapa? Yesus. Apa pekerjaannya? Dia adalah orang Nazaret. Dan dia apakah titelnya? Raja orang Yahudi. Di dalam hal ini Pilatus sengaja. Pilatus suruh orang tulis Yesus. Orang Yahudi. Raja yang dari Nazaret. Sudah dipasang di atas kayu salib. Saudara-saudara, biasa kita melihat lukisan Yesus di salib. Coba ada INRI, INRI di atasnya. Sebenarnya tidak begitu gampang. Itu yang lukis malas. Jadi dia bikin singkat INRI. Padahal kalimatnya panjang sekali. Jesus from Nazareth, the King of Jewish people. Dan 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Kenapa? Karena Yerusalem sama seperti Singapura. Kota internasional. Kota perdagangan yang terkenal dari banyak negara. Lewat ke situ. Waktu mereka dari 25 kilometer yang jauh. Melihat atap emas. Daripada Yerusalem. Bait Allah. Mereka sudah tahu this is the capital. This is a big city. This is a very important city of Jewish people. Lalu mereka sebelum masuk ke dalam kota. Lewat di satu bukit. Bukit itu Bukit Golgota. Mereka langsung melihat. Oh, today some very significant event is happening. Today this man have been killed. And who is this man?
His name called Jesus, the Savior. His name is from Nazareth, out from that city. And he was a king of Israel. Mengapakah Pilatus menulis 3 hal ini? Sengaja menyindir orang Yahudi. Kamu ada Tuhan, Tuhanmu tidak bisa apa-apa. Kamu ada raja, rajamu di bawah. Nasibnya di bawah tangan saya. Aku berkuasa melepaskan. Aku juga berkuasa menyalibkan. Aku menyalibkan bukan seorang kriminal. Aku menyalibkan raja Yahudi. Ini sebuah penghinaan besar sekali. Bolehkah orang Romawi dipaku di atas salib? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena salib adalah penghinaan kepada bangsa kafir. Bukan bangsa sendiri. Tak mungkin orang Romawi memaku orang Romawi di atas kayu salib. Kayu salib itu tanda penghinaan paling besar. Adalah semacam adat membunuh yang paling kejam. Adalah semacam cara kematiannya paling tidak manusiawi. Manusia ditelanjangin, lalu manusia dipaku, lalu digantung supaya dia pelan-pelan mati. Saudara, menurut catatan sejarah, orang dibunuh di atas kayu salib, matinya bukan hari itu, matinya 3 hari kemudian, kadang-kadang 5 hari kemudian baru mati. Bagaimana cara mati? Tidak makan berhari-hari. Lapar setengah mati. Lalu tidak bisa turun. Tidak bisa ngantuk. Tidak bisa tidur. Digantung tubuhnya. Dan terus beratnya dari para paku itu merobek tempatnya. Dan darah menetes sedetik dengan setetes. Terus menerus. Sampai ini kepanasan tubuhnya tambah terus. Tekanan darah naik terus. Sampai tidak karu-karuan. Di dalam seluruh situasi tubuhnya. 3 hari, 5 hari baru mati. Ini penghinaan. Bukan untuk Romawi. Untuk Romawi langsung potong kepala. Sudah cukup. Tidak usah siksa lebih dari 3 detik. Begitu dipotong kepalanya. Mencerot seluruh darahnya. Dia langsung putus napas. Langsung mati. Tapi untuk orang bangsa lain. Disiksa saja. Dihina saja, diejek saja, dianiaya saja, supaya pelan-pelan mati. Anak Allah turun dari surga, masuk ke dalam dunia, jelma menjadi manusia, harus menerima kematian semacam ini. Karena apa? Mencintai engkau dan mencintai saya. Rela menanggung segala dosa kita dengan penderitaan yang paling besar. Itu sebab Paulus berkata, jikalau ada orang mencintai Tuhan, orang itu diketahui oleh Allah Bapa. Dan di dalam lain tempat dia mengatakan, jikalau orang tidak mencintai Tuhan, dia sepatutnya dijatuhkan kutukan. Saudara-saudara, we should be cursed. We deserve to be cursed if we do not love our God, our Lord. Saudara-saudara, ditulis Yesus. Namanya Yesus. Apa artinya? Penyelamat. Orang Nazaret dari kota yang kecil di Galili. Raja Yahudi. Ini omong kosong. Tidak mungkin Raja Yahudi dari Nazaret. Raja Yahudi harus bertempat kedudukan di Yerusalem. Bagaimana bisa dari Galili? Bagaimana bisa dari Nazaret? Nazaret lebih kecil daripada Kapernaum. Kapernaum lebih kecil daripada Yerusalem. Lebih kecil daripada Yeriko. Kota kecil, kota desa. Kalau engkau mengatakan ini loh presiden Indonesia. Dari mana? Dari Tangerang. Orang susah percaya. Kalau ini daripada Istana Merdeka. Orang percaya. Ini orang dari kampung kecil. Ini raja daripada Israel. Sengaja menghina. Supaya dia diejek, disindir. Diludahin oleh banyak orang. Karena engkau sendiri mengatakan engkau raja dari Israel. Dan raja Yahudi di bawah Romawi adalah nothing. Saudara-saudara, Romawi sekarang sudah bersalah di dalam mengadili Yesus Kristus. Dan Pilatus sudah menyesal, tidak mungkin tarik kembali. Satu-satunya yang bisa dikerjakan yaitu menghina orang Yahudi. Menyindir orang Yahudi. What is your king?
Your king is under my power. I crucified him here. You can do nothing to me. Pada waktu orang baca, Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Wah, tidak benar ini. Bikin malu bangsa kita. Ini sangat mengejek, sangat menyindir, sangat menganiaya, sangat tidak menghargai bangsa Yahudi. Pergi ke Pilatus. Tolong, jangan tulis begini. Silakan ganti. Dia sendiri mengatakan dia raja Yahudi. Pilatus bisa dirubah lagi. Pilatus bisa dipengaruhi lagi. Pilatus mengatakan no. Absolutely no comment. No compromise. No change. I already written that down. Yesus, orang Nazaret, raja Yahudi. Yang aku tulis, sudah ditulis, tidak bisa dirubah lagi. Kalimat ini menakutkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tulis satu kalimat, tidak bisa tarik kembali. Kita nyesel, sudah disebarkan. Kita tulis sesuatu, sudah dibaca, kita tidak bisa berubah lagi. You yang tulis, ada tanda tanganmu. Mau apa? Tapi inilah satu kalimat yang penting di Alkitab. What I have written, I have already written. I do not want to change anything. Saudara-saudara, Yesus dipaku di atas kayu salib. Dengan tanda yang memperkenalkan diri. Penyelamat dari Nazaret. Dan dia adalah raja Yahudi yang diperlakukan penghinaan. Seperti begini. Yesus tidak membicarakan sesuatu. Yesus tidak membela diri. Dia diperlakukan seperti orang yang sama sekali pasif. Yang tidak berhak apa-apa. Dan di sini banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat itu di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Sehingga tidak ada satu orang yang lewat situ tidak mempunyai pengertian. Tidak ada satu orang yang membaca tidak paham apa artinya. Semua mengerti itu. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus. Kepala imam-imam. Kenapa banyak? Imam-imam. Kenapa kepala? Bukannya imam hanya boleh satu. Ini nepotisme. Karena saat itu dari mertua sekaligus dengan menantu. Giliran menjadi imam. Saudara-saudara, ini melanggar Alkitab. Kalau engkau melihat 5 buku daripada Musa, imam besar hanya satu orang pada saat yang sama. Setelah dia mati, anaknya boleh meneruskan jadi imam besar. Tapi tidak ada aturan menantu sama mertua sekaligus di dalam zaman yang sama bergiliran menjadi imam besar. Mereka adalah orang yang katanya menyembah kepada Allah. Tapi mereka juga adalah orang yang melanggar hukum Allah. Mereka ada orang yang belajar Taurat. Mereka adalah orang yang melawan Taurat. Saudara-saudara. Mereka mengatakan tidak bisa begitu dong. Tidak bisa tulis dia raja. Saudara-saudara. Mereka baru bicara jam yang lalu. Kami tidak raja. Kecuali adalah kaisar raja kami. Jadi mereka punya raja siapa? Maukan Yesus jadi raja mereka? Mereka tidak mau. Mereka mengaku raja mereka kaisar. Sekarang Yesus disebut raja. Mereka menolak. Dan mereka harus lekat kepada kalimat yang mereka katakan. Selain kaisar, kami tidak raja. Saudara, kebudayaan yang menolak Yesus Kristus akan jatuh dalam kekacauan yang tidak bisa melepaskan diri daripadanya. You will never get rid from the chaos you made for yourself. You are in your pitch. You did it for yourself. Saudara-saudara, in the culture, in your religion. Semua orang berkebudayaan beragama tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kesulitan-kesulitan yang digali di dalam lubang sendiri terkubur di dalam. Saudara-saudara, orang-orang ini mengatakan jangan menulis begini. Raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus. Apa yang kutulis tetap tertulis. Tidak usah bicara.
Saya tidak akan roba. Saya tidak akan dikompromikan dengan engkau. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Pakaian luar yang ada potong-potong dibagi 4 bagian. Depan, kanan. Depan, kiri. Belakang, kanan. Depan, kiri. Sehingga setiap prajurit mendapatkan sebagian. Ini berarti yang memaku Yesus ada 4 orang. Jadi mungkin satu memaku kanan, satu memaku kiri, satu memaku kaki kanan, satu memaku kaki kiri. Atau bekerja sama untuk memaku Yesus di dalam kedua tangan dan kedua kaki. Mereka sudah mentanjapkan seperti bendera salib Yesus Kristus. Mereka ambil pakaiannya, bagi menjadi 4. Setelah pakaian luar dibagi, masih ada pakaian dalam. Maka mereka mempunyai hati yang ingin mendapat lebih banyak. Pakaian jubah dalam pun dicopot. Saya percaya Yesus ditelanjangi pada waktu dipaku di atas salib. Dipermalukan sampai setuntas-tuntasnya. Dan kain dalam itu ada 1 tenunan seluruhnya. Lalu mereka bilang, ayo kita pecahkan jadi 4. Sayang, ini tenunan yang sangat sempurna. Seperti sarung, seluruhnya semua 1 kain. Itu membungkus bagian di dalam. Lalu luar pakai jubah. Sekarang di sini tulis jubah, yaitu jubah dalamnya. Mereka tidak potong. Mereka mengatakan, mari kita berundi untuk siapa yang boleh mendapatkan. Lalu akhirnya setelah undi ada seorang prajurit yang dapatkan seluruh tenunan itu. Dan Yesus Kristus dipaku di atas salib. Saudara-saudara, di sini dikatakan telah menjadi sesuatu penggenapan daripada nubuat di dalam perjanjian lama. Mereka mengambil baju luarku. Dan mereka mengundikan jubah daripada bagian dalamku. Lalu Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Yesus sebagai manusia di atas salib. Tidak ada seorang bisa memahami berapa dipermalukan, berapa dihina, berapa dianiaya, jiwa, raga, tubuh, dan semangat yang dirusakkan, yang dihina seperti ini. Dan Yesus menerima semua ini mengganti engkau dan saya. Hal ini telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Saudara-saudara, sekarang kita lihat sudah selesai dibagikan. Yesus tergantung di situ. Ternyata ada berapa perempuan yang datang melihat Yesus. Saya tidak tahu kenapa perempuan. Kenapa tidak tulis berapa laki-laki yang datang melihat ajalnya Yesus Kristus? Saudara maafkan ya, laki-laki kurang simpati kepada kesengsaraan orang lain. Laki-laki kurang mau mengerti kesulitan orang lain. Maka Tuhan menciptakan perempuan. Kalau dunia ini tidak ada perempuan, jadi apa saya tidak tahu. Kalau dunia tidak ada perempuan, tidak ada ibu yang mempunyai kelembutan hati untuk membesarkan bayi-bayi dengan segala macam sengsara, keletih-lesuhan, kecapean yang ditanggung oleh mereka. Saudara-saudara, pada waktu Yesus melakukan mujizat, memberikan makanan, 5.000 orang datang kepada dia. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, beribu-ribu orang melihat. Pada waktu memberikan pengajaran, beratus-ratus orang mendengar. Pada waktu membicarakan tentang salib, berpuluh-puluh yang mau tahu, yang lain mulai rasa sulit. Pada waktu Yesus bicara tentang dagingku boleh dimakan, darahku boleh diminum. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika orang tidak minum darahku, tidak makan dagingku, mereka tidak akan ada hidup yang kekal. Mereka menjawab, begitu sulit korbannya? It is impossible. How can we
eat your meat? How can we drink your blood? This is something different from the teaching of the Old Testament. This is something ridiculous. How come this man demand us to bite and to eat his flesh and to drink his blood? He must be insane. He must be crazy. This is a madman. This is a demon-possessed leader. We don't believe him. Mereka tidak mau dengar. Alkitab di dalam pasal 6 dari Injil Yohanes bagian belakang mengatakan, setelah itu banyak orang meninggalkan Yesus Kristus. Di antara mereka yang meninggalkan Yesus, mereka mengucapkan satu kalimat. Firman-Nya sangat sulit. Siapa bisa menerima ini? His preaching is too hard. His teaching is too difficult to be followed. We cannot accept this. We cannot understand this. This is illogical. This is unreasonable. We do not understand what is taught by him. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan. Maka mereka katakan, we cannot follow you anymore. Because we do not understand what you are talking. You ask us to eat your meat, to eat your flesh, and to drink from your blood. Are you crazy? Engkau orang gila. Suruh kita makan dagingmu. Suruh kita minum darahmu. Dan mengancam barang siapa yang tidak makan dagingku, tidak minum darahku, tidak ada hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata, dagingku boleh dimakan, darahku boleh diminum. Dan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia tidak akan bertemu dengan kematian. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Makin dengar, makin anggap gila. Gila. Dia sudah gila. Ini kalimat lain dengan Alkitab. Karena di dalam Musa, Torah mengatakan, jangan minum darah. Karena di dalam darah tersimpan nyawa daripada satu binatang. Sehingga engkau tidak boleh minum darahnya. Ini adalah ajaran yang sudah jelas dari buku Leviticus di dalam Pentateuch yang sudah diajarkan 1500 tahun yang lalu dari Musa sendiri, yang dikirim malaikat memberikan Taurat kepada dia untuk ditaruh, diajarkan kepada seluruh Bani Israel. We Israel people already know there's no possibility. We are not allowed to drink the blood. But even you say, my blood, you should drink it. You can drink it. If you do not drink my blood, there's no eternal life within you. Bagaimana ini mungkin? Mereka bilang, sudahlah, tidak usah dengar. Khotbahnya terlalu sulit. Kita pergi. Saudara-saudara, banyak orang datang ke gereja bukan mau dengar khotbah yang sulit. Mau dengar khotbah yang gampang diterima. Itu sebab untuk mengisi ambisi dan nafsu dan apetit daripada orang yang mendengar khotbah gampang. Hasilnya banyak pendeta yang suka khotbah yang gampang-gampang. Dengar kalimat ini baik-baik. Karena terlalu banyak orang tidak mau dengar khotbah yang sulit-sulit. Doktrin yang dalam-dalam. Tafsiran kitab suci yang sangat berbobot. Akhirnya mau gampang. Untuk mengisi pendengar yang hanya ingin khotbah gampang. Maka paling baik undang pendeta yang khotbahnya gampang. Yang gampang bicara, gampang didengar. Sama-sama senang supaya tidak usah maju. Inilah cara iblis bikin hancur gereja. Saudara-saudara, saya mengetahui semua barang yang berbobot susah diterima oleh manusia. Kalau engkau bicara tentang syair yang dalam dari John Milton, dari Robert Browning, daripada Tennyson, atau daripada orang-orang yang terbesar di dalam sejarah, Byron dan yang lain-lain, orang tidak suka. Engkau cerita-cerita yang dangkal, yang lucu-lucu, apalagi yang porno, orang paling senang. Saudara-saudara, hati-hati engkau yang suka dengar joke. Ada joke yang tinggi sekali, tetapi tidak gampang dicerna dan tidak gampang menemukan. Ada joke yang kotor, bicaranya tentang perempuan, laki, seks, porno. Itu paling banyak engkau suka dengar. Tapi saya berkata kepadamu, orang yang terus-menerus dengar joke yang kotor,
dirty jokes, ketawa-ketawa, rohaninya, karakternya, imannya, dan wataknya tidak pernah maju apa-apa. Saudara-saudara, hanya senang-senang, ketawa seperti orang gila, ketawa seperti anjing. Anjing tidak bisa ketawa, engkau bisa ketawa. Itu bukan tanda evolusi, itu tandanya setaraf, tapi engkau lupa engkau manusia. Saudara-saudara, banyak dirty jokes, banyak kalimat-kalimat kotor sekali, tapi menimbulkan sukacita yang najis. Semua jokes yang baik, saudara dengar, engkau pikir lagi menjadi serius. Waktu ketawa, mengketawakan diri. Setelah selesai ketawa, baru tahu kita sudah mentertawakan diri. Harus kita bertobat. That is good jokes. Jokes yang jelek, waktu ketawa senang luar biasa. Lupa diri. Dipikir lagi, gila. Kotor sekali, tidak ada makna apa-apanya. You should know how to discern good jokes and the dirty jokes. You should know how to discern great thinking and the casual thinking. Saudara-saudara, saya terus-menerus mendidik engkau menjadi pemuda yang berbobot. Menjadi pemuda yang mau mencari yang solid, yang valuable, yang honorable, yang noble. Saudara-saudara, be a man of nobility. Be a man of honorable character. Be a man of the very elegant character in your life. Jadilah manusia yang elegan. Manusia yang mempunyai kehormatan yang tinggi. Mempunyai apetit yang tinggi. Demikian juga di dalam mengerti, di dalam lukisan, mengerti musik, mengerti teori, mengerti moralitas, mengerti filsafat. Pilihlah yang sulit, yang berat-berat. Di dalam seumur hidup saya jatuh cinta kepada filsafat yang paling dalam, lukisan yang paling berat, musik yang paling susah. Semua very tough, very heavy duty, very difficult to understood. Saya menterjun diri ke dalamnya. Dan waktu saya tua, saya bikin concert hall, saya memperkenalkan hal yang paling bernilai kepada bangsaku, kepada orang Kristen. Engkau bilang, bukankah di museum banyak lukisan porno? Itu kan kotor sekali. Itu kan jelek sekali. Rendah sekali. No. Absolutely no. Lukisan yang tidak pakai pakaian tidak berarti porno. Itu menyatakan keindahan cipta Tuhan. Semua pelukis yang menggambar orang tidak pakai pakaian tidak pernah menonjolkan seksnya untuk merangsang birahimu. Tidak. Mereka dengan jujur menyatakan keindahan cipta Tuhan. Sehingga engkau boleh melihat cara Tuhan mencipta seperti ini. Karena itu bukan dosa. Itu sebabnya waktu engkau nikah, malam itu engkau minta istrimu buka pakaian juga tidak berdosa. Karena engkau mau tahu ciptaan Tuhan berapa indah adanya. Tapi dengan sesuatu pikiran yang jahat, melihat lukisan yang indah menjadi berdosa, itu adalah hatimu tidak beres. Saudara-saudara, Michelangelo waktu ditanya, mengapa engkau melukiskan orang tidak pakai pakaian? Dia menjawab dengan serius, saya melihat manusia dari mata Tuhan, bukan daripada mata manusia. Manusia selalu ditipu oleh pakaian. Manusia selihat kalau orang pakai pakaian yang bagus, pakai sutra yang mahal, itu orang kaya, lalu dihormati. Pakaian orang yang miskin, yang compang-camping, itu orang dihina. Tuhan tidak begitu. Tuhan mengetahui setiap orang dicipta oleh Dia. Dan Tuhan tidak ditipu oleh pakaian. I draw the nude, the naked people. I draw them as if they are seen by the eyesight of God. Saudara-saudara, mari kita bisa membedakan. Bedakan joke yang benar, joke yang kotor. Bedakan lukisan yang baik, lukisan yang tidak baik. Bedakan semua komik, cerita yang suci dan cerita yang kotor. Bedakan semua foto yang beres dan tidak beres. Yang merangsang seks, yang membuat kita pikir tidak-tidak, itu yang tidak beres. Yang bawa kita kembali kepada kemuliaan Tuhan, keajaiban cinta Tuhan, itu yang beres.
Demikian musik juga begini. Saudara-saudara, musik yang gembar-gembor, merangsang birahi dan nafsu manusia. Jangan dengar. Musik yang membawa engkau memikirkan ciptaan Tuhan. Merenungkan keharmonisan, counterpoint, polifoni yang indah sekali. Silakan ikuti. Saudara-saudara sekalian, inilah cara membentuk jiwa yang mengerti semua ini. Saudara-saudara, pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, pria-pria hampir tidak ada satu. Saya tidak tahu kenapa. Tetapi Yohanes naik ke atas bukit Golgota. Selain Yohanes, di mana Petrus? Di mana Yakobus? Di mana Nathaniel? Di manakah Thomas? Di manakah Bartolomeo? Di manakah semua rasul-rasul yang lain? Tidak muncul. Di sini ada 3 perempuan. Maria yang melahirkan Yesus. Mungkin sekarang dia sudah umur 50. Umur berapakah Maria dinaungi Roh Kudus? Mungkin 13. Mungkin 15. Mungkin 17. Alkitab tidak pernah mencatat umurnya perempuan. Sangat sopan kan? Banyak wanita tidak mau diketahui umur berapa kan? Satu-satunya wanita. Umurnya berapa kita boleh tahu dari Alkitab. Cuma Nyoham. Yaitu Nyonya Abraham. Saudara-saudara. Nyonya Abraham namanya siapa? Sarah. Hidupnya berapa tahun? 127 tahun. Adalah satu-satunya perempuan yang usianya dicatat di kitab suci. Yang lain tidak pernah dicatat. Berapa umur dari Rahab? Tidak tahu. Berapa umur dari Ribkah? Tidak tahu. Di manakah umur dari Maria? Tidak tahu. Di mana umur daripada Dorcas? Tidak tahu. Di mana umur berapa besar daripada semua perempuan-perempuan yang pernah dicatat Alkitab? Tidak ada satu yang kita tahu. Saudara-saudara, mungkin Maria umur 13 sudah diberikan naungan Roh Kudus. Mungkin 15, mungkin 17. Kalau Maria umur 17 melahirkan Yesus. Dan sekarang Yesus dipaku di atas kayu salib. Adalah umur 33 tahun setengah. Maria mungkin kira-kira umur 50. Lalu kapankah Yohanes dipanggil? Mungkinkah Yohanes dipanggil umur 16? Atau dipanggil umur 17? Saya tidak tahu. Tapi pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Kalau Yohanes umur 20 juga tidak heran. Karena Yohanes akhirnya mati 90 lebih di dalam abad pertama. Berarti dia memang pasti muda sekali waktu dipanggil Yesus menjadi muridnya. Lalu satu lagi Nyonya Klopas. Nyonya Klopas namanya juga Maria. 3 perempuan mengajak satu dengan lain. Sama-sama dengan susah payah. Dengan hati hancur. Naik ke atas bukit Golgota. Dan semua melihat apa yang terjadi di sana. Alkitab tidak mencatat satu kalimat pun yang keluar dari bibir mulut pria atau wanita yang berada di sini. Di sini paling sedikit 4 orang. Maria, ibu Yesus. Maria, Nyonya Klopas. Maria Magdalena. Sama Yohanes, murid Yesus yang paling muda. Yohanes kenapa naik? Saya percaya dia tidak tega meninggalkan Yesus. Dia adalah orang yang paling sadar. Dia murid yang dicintai oleh Tuhan. Di dalam seluruh kitab Yohanes, engkau membaca disciple whom Jesus love. Yang dicintai oleh Yesus. Yang dicintai oleh Yesus. Berarti dia merasakan cinta Yesus Kristus. Jauh lebih dalam dari perasaan semua murid yang lain. Bukan berarti Yesus tidak cinta yang lain. Hanya cinta dia. Tapi dia menyebut murid yang dicintai Yesus itu. Karena dia sadar cinta Yesus banyak dalam tubuhnya. Maka akhirnya dia sendirian. Apa dia ajak Petrus? Tidak tahu. Dia ajak Yakobus? Tidak tahu. Yakobus itu kakaknya. Petrus itu familinya. Dan yang lain-lain semua tidak ada. Akhirnya dia seorang diri naik ke atas kayu salib.
naik ke atas Golgota. Seorang diri. Apa artinya? Artinya, jikalau rekanmu di dalam KTB, di dalam small group, di dalam fellowship, di dalam kebaktian umum, tidak ada orang mau seperti engkau mengikut Yesus. Engkau jangan tunggu orang lain. Sendiri ikut Tuhan. Sendiri menyatakan cinta kepada Tuhan. Yohanes sendiri datang di antara semua murid yang tidak kembali. Dia satu-satunya murid laki-laki Yesus yang kembali ke Golgota. Saya bisa membayangkan kalau dia berjalan karena tidak bisa tahan lagi. How can I leave my master to be crucified there without being present in his front? How can I dare let my Lord be crucified? Were you there when they crucified my Lord? Did you see how he was crucified? Yohanes berkata, saya mau lihat sendiri. Saya mau hadir sendiri. Saya mau saksi sendiri. Bagaimana Tuhanku dipaku di atas kayu salib. Maka dia mengikuti jejak kaki Yesus. Sampai di bukit Golgota. Nah saudara-saudara. Inilah sebabnya. Ayat yang paling penting. Bukan ditulis oleh Petrus. Oleh Yakobus. Oleh murid saya. Tetapi hanya ditulis oleh dia. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. For those who believe in him shall not perish, but have the eternal life. Ayat-ayat yang paling penting di Alkitab. Ditulis khusus oleh Yohanes. Karena apa? Dia satu-satunya murid di antara 12 yang datang ke Golgota. Saudara-saudara, beda sekali pengkhotbah yang berada di atas mimbar. Ada orang khotbahnya begitu mendalam, begitu mendesak, begitu menyentuh hati kita. Ada orang khotbahnya begitu indah bahasa, begitu indah kalimat, tapi hanya melayang-layang di pikiran kita. Kenapa? Ini tergantung hubungan mereka dengan Tuhan berapa dalam adanya. Saudara mengajar sekolah minggu, saudara mengabar Injil pribadi, sengaja engkau pergi ke penjara rumah sakit. Saya masih mau tanya satu hal. How deep, how intimate, how personal, how profound is your relationship with Jesus Christ? If you truly know him personally, truly intimate with him, you can share the love of Jesus to others more deeply, more touching. Jikalau engkau mempunyai perkenalan dengan Kristus secara pribadi lebih dalam dari orang lain, baru engkau bisa menyentuh jiwa orang lain. Waktu engkau share Injil, memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Yohanes berada di bawah salib, air mata berlinang-linang, tidak bisa mengatakan satu kalimat. Dia hanya tercengang melihat, is this my Lord's death? Is this the punishment come to him? How come, my Lord, to be crucified such like this? Such an agony. I don't understand. Mendadak di dalam penglihatan tanpa bersuara, Yohanes terus memperhatikan. Keluar satu kalimat dari Yesus Kristus. See your son. Yang berkata kepada Yohanes, see your mother. Ini kalimat ketiga. Kalimat pertama, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Kalimat kedua, verily, verily I tell you, today I will be with you in the paradise. Kalimat ketiga, see your mother. And mother, see your son. Lihatlah ibuku. Dan lihatlah anakmu. Saudara-saudara. Mulai hari itu, Yohanes membawa mamanya tinggal bersama di rumahnya sampai mati. Saya sangat terheran. Saya tidak ngerti apa maksudnya ini.
Di sini kadang ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya itu di sampingnya, berarti Yohanes mendampingi ibu karena terlalu sedih, terlalu pedih, terlalu menderita. Maka sewaktu-waktu dia bisa pingsan sebagai orang tua melihat anaknya mesti mati terlebih dahulu. Bukan saja harus mati lebih dahulu, mati begitu sengsara. Siapa yang menjadi ibu yang bisa tahan? Siapa yang menjadi ibu yang bisa menerima? Di dalam peribahasa Tionghoa, kecelakaan yang paling besar, orang berambut putih menghantar orang berambut hitam ke kuburan. Kalau orang tua menghantar jenazah anaknya ke kuburan, itulah sengsara yang tidak tahan sebagai sifat manusia. Pada waktu ibu Yesus berada di bawah, dia melihat anaknya dipaku seperti ini. Dia tertusuk dan teringat dengan satu kalimat yang mengatakan, engkau akan melahirkan anak ini dan hatimu akan ditusuk oleh pedang. Itu kalimat pada waktu Yesus belum lahir. Malaikat sudah bicara sama Maria. Engkau akan tertusuk dengan pedang karena engkau melahirkan anak ini. Pada waktu dia melihat anaknya dipaku seperti ini, benar-benar pedang sedang menusuk hatinya, jantungnya. Dia tidak bisa lihat. What happened? How come my son to be treated like this? How come my son was crucified like this? Dia tidak bisa bicara. Dunia ketidakadilan yang terbesar di hadapan dia. Sengsara yang paling menakutkan di hadapan dia. Orang yang paling dia cintai di hadapan dia mati sengsara. Dia mungkin sudah pingsan berapa kali. Sehingga Alkitab mengatakan di pinggir dia adalah Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan itu. Di sini tidak tulis Yohanes, cuma tulis murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes tidak suka menonjolkan diri, tidak suka mempaparkan nama diri. Dia bagaimana cinta Tuhan, tetap menyimpan diri di belakang nama. The disciple whom Jesus loved. Orang murid yang dicintai Yesus itu. Dia mendampingi Maria. Dan Tuhan dari salib melihat ibunya dan Yohanes berkata kepada perempuan itu, lihatlah anakmu. Kemudian katanya kepada murid itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya mau tanya, ibu Maria selain melahirkan Yesus masih ada anak lain? Katolik bilang tidak ada. Protestan bilang ada. Kenapa Protestan bilang ada? Karena dia melahirkan anak pertama. Berarti mengenal arti masih ada kedua, ketiga, keempat. Maka itu pertama. Kalau dia lahirkan Yesus, dikatakan anak satu-satunya. Berhenti. Tapi anak pertama berarti masih ada yang lain. Lalu yang lain itu siapa? Di dalam Yohanes pasal 7 dikatakan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara namanya apa? Yusuf. Namanya apa? Namanya Yakobus. Namanya apa? Namanya Yudas. Ini semua nama yang paling terkenal pada zaman itu 2000 tahun yang lalu. Dan akhirnya adik-adik Yesus ada yang menulis buku namanya Surat Yakobus. Ada yang tulis buku di depannya Wahyu namanya Surat Yudas. Saudara-saudara, paling sedikit 2 yang menulis buku di dalam kitab suci. Saudara-saudara sekalian. Lalu saya mau tanya, pada waktu Yesus mati, kenapa Yesus tidak mengatakan, hei ibu, cintailah adik-adik saya. Kenapa Yesus tidak katakan, tinggallah baik-baik dengan adik-adik kandung saya. Mereka akan memelihara engkau sampai tua. Mengapa Yesus mengatakan, see your son, mother. Dan bicara sama murid, see your mother, oh my disciple. Dan Yohanes tahu artinya. Langsung membawa Maria pulang ke rumahnya sampai mati.
tinggal dengan dia. Apa artinya? Spiritual relationship more intimate than the family tie. The spiritual relationship more intimate than the blood relationship. Yesus Kristus berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Bukankah mereka melakukan kehendak Bapakku? Saudara-saudara, mungkinkah orang mempunyai hubungan erat dengan engkau lebih daripada hubungan tali persaudaraan jasmania? Lebih daripada tali hubungan daripada darah? Mungkin. Di ayat ini saya melihat satu keindahan. God will make you so intimate with those who are arranged by God to be your closest friend, to be your spiritual brother, more than your own blood ties. Saudara-saudara, maka Yohanes membawa Maria pulang rumahnya. Dan Maria tinggal sama dia sampai mati. Saudara-saudara, bagaimana perasaan adik Yesus? Alkitab tidak catat. Tapi sejarah mencatat. Benar-benar mereka akhirnya pindah ke Efesus. Dan di atas satu bukit ada satu rumah yang kecil. Di mana Yohanes tinggal di dalam. Dan Maria ikut dia tinggal di dalam. Saudara-saudara sekalian. Ini kalimat ketiga di antara 7 kalimat Yesus yang dilontarkan di atas kayu salib. Dan pasal ke-19 sampai bagian ini menyatakan keindahan waktu Yesus di atas kayu salib. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cintamu, pimpinanmu, dan berkatmu memberikan pengertian kepada kami melalui pentafsiran firmanmu di dalam Injil Yohanes. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pengertian lebih lanjut kepada kami. Sehingga kehendak-Mu terjadi. Dan rohani kami boleh bertumbuh, bertambah-tambah. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.